Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Supriyatni di channel Supriyatni 86. Dan saat ini kita akan membahas tentang materi, soal, dan pembahasan yang selalu muncul di SKB pedagogik ya, yaitu prota dan promes. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel ini. Dan bagi yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tanda subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Kita langsung saja. Dokumen yang diperlukan dalam membuat prota dan promes yaitu yang pertama Kaldik atau kalender pendidikan. Kemudian ada struktur kurikulum, kemudian KD atau kompetensi dasar, dan silabus. Untuk menentukan minggu efektif, yang pertama tentukan jumlah minggu dalam 1 tahun. Hitung jumlah minggu tidak efektif dalam 1 tahun, hitung jumlah minggu efektif dibagi jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif dalam 1 tahun. Yang terakhir, hitung jumlah jam efektif dengan mengalihkan minggu efektif kali jam per minggu. Kemudian prota atau program tahunan, yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu KI dan KD yang ditetapkan. Langkah-langkahnya yaitu menelaah Kaldik, menandai hari-hari libur, permulaan tahun ajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Kemudian menghitung jumlah HBE hari belajar efektif dan jam belajar efektif JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Kemudian mendistribusikan alokasi waktu MBE minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar. Dalam penyusunan prota tentunya kita harus tahu jumlah minggu efektif ya dalam 1 tahun itu. Nah, kemudian setelah mengetahui jumlah minggu efektif, kita masukkan KD-KD-nya ke situ ya. Dan kita juga perlu menganalisis jika KD itu sulit ya, perlu membutuhkan waktu, maka kita bagi ke dalam waktu yang lebih lama ya. Nah, untuk prota terdiri dari identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas semester, kemudian program. Nah, ini kolomnya ya, kelas semester, kemudian KD, dan alokasi waktu. Kalau untuk SD ini KD-nya itu bisa KD, bisa juga tema ya yang kita masukkan. Misalkan KD tersebut alokasi waktunya berapa, seperti itu. Nah, kemudian promes atau program semester itu adalah penjabaran dari program tahunan ya. Jadi program tahunan yang kita buat kita jabarkan lagi ke dalam bulan-bulan atau minggu-minggu yang kita masukkan ke kolom bulan dan minggu efektif dalam bulan tersebut, tentunya di dalam 1 semester ya. Misalkan dimulai KD yang pertama itu masuk ke dalam bulan berapa, kemudian minggu keberapa, seperti itu. Jadi penjabarannya itu lebih rinci ya. Kemudian langkah-langkahnya menyusun promes yaitu menginput KD, melihat prota, kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang keempat, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan pada kolom bulan dan minggunya. Kemudian yang kelima itu memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan ya. Menentukan alokasi waktunya itu perlu dianalisis sedalam apa materi tersebut. Jika materi itu sulit dan lebih banyak penjabarannya, maka itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam bulan atau minggu tersebut ya, atau juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk promes ini ya,
terdiri dari identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Dan untuk kolom-kolomnya itu terdiri dari kelas atau semester, kemudian KD, kemudian alokasi waktu, dan minggu dan bulan efektifnya ya. Misalkan dalam 1 bulan ada 4 atau 5 minggu. Kita ingat saja itu secara garis besarnya. Nah, jadi inti dari PROMES ini yaitu misalkan 1 KD itu berapa alokasi waktunya. Nah, kita lihat soalnya, komponen yang terdapat dalam PROTA adalah yang tidak ada berarti jumlah minggu efektif per bulan. A tidak masuk. Kemudian yang D, jumlah minggu efektif per bulan itu tidak. Kemudian selanjutnya yang B, rincian minggu per bulan tidak ada. Yang E, rincian minggu per bulan itu tidak ada. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Soal nomor 2, komponen yang terdapat dalam program semester adalah, nah, yang jelas ada di dalam PROMES adalah identitas. Yang A tidak ada, yang D tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah alokasi waktu. Yang jelas ada identitas, KD, alokasi waktu, rincian minggu per bulan, berarti yang B. Kita lihat yang C itu alokasi waktu ya, nggak ada rincian minggunya. Kemudian yang E itu nggak ada KD-nya. Soal yang ketiga, dokumen yang tidak dibutuhkan dalam penyusunan program tahunan adalah, nah kita lihat, ingat kembali yang tadi, silabus iya, kalender iya, rincian KD iya, kemudian struktur kurikulum iya, berarti yang tidak adalah RPP. Karena RPP itu disusun setelah PROTA PROMES. Kemudian soal nomor 4, kapan program tahunan disusun? Kita lihat minggu pertama itu tahun ajaran baru, atau sebelum masuk ke tahun ajaran baru, atau setiap awal semester, atau hari pertama tahun ajaran baru, atau setiap awal bulan. Nah, yang tepat adalah sebelum memasuki tahun ajaran baru ya. Kalau yang C, D, E itu tidak tepat. Ya, demikian pembahasan materi dan soal kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sukses selalu untuk kalian. Semoga lulus menjadi CPNS.